Brought to you by Just Joking King. Just joking meeting. Jeng jeng jeng. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome back to Just Joking Meeting. Good morning, ladies and gentlemen. And Doberman. Good morning, ladies and Doberman. Doberman. Lu kayak anjing. Santai. Belum kamu udah dikatain goblok. Sorry. Oke. Ya, selamat datang kembali di Just Joking episode Meeting. berapa kita udah nggak tahu deh. Kita Siap. nggak tahu kita Ngurutinnya kayak gimana ya? Oke. Suka-suka editor nanti. Iya. Tapi selamat Bukan datang saya. kembali di podcast Just Joking Meeting. Gimana episode sebelumnya? Karena kita tahu ini mungkin episode pertama. Iya. Gak jelas bego aja. Gak mungkin kedua juga. Iya, jadi maksimal ketiga. Iya. Jadi kalian udah harusnya nonton video-video Betul. sebelum kita. Semoga ditayangin dah. Pasti tayang. Pasti tayang. Kita udah nggak punya backup. Oke. Ini kita mau ngomongin topik yang kita banget. Kita banget. Mungkin lo banget juga. Ya mungkin yang nonton ini gue nggak tahu umurnya berapa ya, tapi lu banget lah. 35 kali. 3. Orang-orang yang gini orang yang nonton umurnya 35 gue concern, gue yang concern. Lu ngapain? Masih nonton Kamu mestinya sudah punya anak. Iya, harusnya anakmu yang nonton kita. Enggak, anaknya masih bayi. Oh, Kita ngomong iya. kasar terus. Oh betul. Kita nggak lulus sensor. Kita nggak lulus 19 sensor. plus. Kita ngomong ke kerjanya kasar. Mulu. Mungkin tapi 35 itu berarti termasuknya generasi apa? Milenial ya? Nggak tahu. Gen X. Nggak tahu. Pokoknya nih. Gen X. Top 35 umur apa? Generasi apa? Pin? Milenial. Umur 35. Iya. Sekarang umur Iya. 1990 berarti kan? Oh iya. Iya. Milenial. Gen X itu sebelum milenial ya? Bapak kita. Iya. Nah, jadi kita kenapa ngomongin gen gitu? Karena kita mau ngomongin yang kita banget itu Gen Z. Anjay. Kita mau curhat Kayaknya Gen Z perspektif. udah gak keren lagi deh. Sekarang Gen Alpha yang keren Gue parah, anjir. gue sekarang mulai kerja sama bocah-bocah nih. Bener. Gue literally kerja sekarang yang sama baru lulus SMA. Gue kerja lagi part time di cafe. Iya. Ini anak-anak baru lulus SMA begitu kenalan sama gue. Oh iya, umur lu berapa? 19. Anjir, lu langsung berasa kayak gue tuh sekarang belakangan ini kayak lah bilang kayak oh iya 19 paling berapa tahun sebelum gue, terus gue hitung anjing Banyak banget. tangan hampir penuh. Tangan udah penuh. Iya. Gue tuh kadang suka mikir begini. Gue selalu mikir gue muda. Iya. Gue kayak di podcast sebelumnya gue udah pernah lihat, gue kalau ngelihat K-pop idol yang baru-baru pada terbit 2005, 2006, Takut jadi pedofil. 2007, cakep. Kita seumuran. Oh iya, semua. Begitu gue sadar kita lumayan beda jauh. Kita lumayan beda jauh, Terus itu betul. masih underage jadinya. Anjir, Jadi itu. gue harus hati-hati. Jadi nggak boleh terlalu Terus ngefans. something yang bikin gue sadar. Ya. Kenapa gue tua? Gue baru mulai kerja part time lagi. Benar. Gue berdiri kerja di kafe lagi. Gue kerja di kafe jadi barista Biasa, jaksel gitu lah. iya. Gue berdiri 8 jam. Oke. Punggung gue jebol. Itu namanya kurang olahraga aja sih. Kurang stretching gue kayaknya. Tapi belakangan ini gue ngerasa bener sih, kayak gue dulu kayak gue tahu kalau misalnya duduk kelamaan tuh pegal. Iya. Tapi belakangan ini ekstra pegal. Iya. Gue nggak tahu kenapa. Dulu gue pas SMP, SMA lihat bapak gue, tante gue suka banget pakai counter pain. Iya, gue yang kayak Gue pakai, tua lu, aduh panas, lebay lu. pegel, Iya anjir. Apa sih gue nggak mungkin kayak begitu. Iya, makanya sekarang anjir. baru. Aduh, sakit ya, beneran sakit loh. Gue dulu Lu kalau pada masih muda belum ada back pain, lu sadar diri ya. Iya anjing, kerja tolol. Itu lama kelamaan akan datang itu back pain-nya. Lu Iya, kebanyakan duduk, punggung Punggung pegel. pegel. Kebanyakan berdiri, punggung pegel. Kebanyakan tiduran, Punggung pegel. Enggak, kadang-kadang gue ngerasa kayak dulu kalau misalnya pakai koyo gue yang kayak anjing ini panas banget, siapa sih yang suka kayak gitu. Iya. Sekarang gue yang kayak anjing adem ayem. Enak ya. Gue enak Gue dulu sampai saking di keluarga gue suka banget pakai minyak-minyakan begitu. Gue udah sampai hafal bau Voltaren. Voltaren tuh wangi. Oke. Voltaren tuh wangi.
bau counterpan. Counterpan tuh rada pedas. Rada nyengat gitu nggak sih baunya? Koyo, itu koyo cabe, koyo normal, koyo apapun gue udah bisa tahu baunya. Ya, ya. Jadi gue udah bisa minyak angin. Lu gitu. tutup matanya udah tahu nih. Iya, gue bisa Apa beneran nih? bisa cium. Tapi Gua sekarang nggak salah kayak itu sih. gue appreciate bau itu. dulu soalnya lu tau gak sih banyak orang yang bahkan kayak tipikal dulu gue nggak suka makan jahe. Kayak jahe tuh di mulut gue yang kayak anjing gue nggak bisa Iya. banget makan ini, tapi kenapa oma gue suka banget. Aha. Sekarang gue bisa tolerate jahe. Oh, lu baru masuk tolerate Masa ya. tolerate, maksudnya kayak belum suka. gue nggak suka, tapi gue kayak kalau disuruh makan gue bisa makan. Oh. Terus gue udah kayak mikir anjing ini namanya adulting goblok. Di saat lidah lu bisa makan jahe, di situ lalu sudah masuk adulting Gue sumpah. kalau kayak jahe, gue kalau lagi sakit leher gue suka. Jadi kan lega kan. Tapi dari dulu kecil. Tapi gue dari dulu kecil lumayan gitu. Gue nggak komplek karena gue mikir gue nggak suka batuk, gue minum Iya. jadi sembuh. Sekarang ya udah gue cari karena kebiasaan kan. Benar. Yang gue masih yang masih new buat gue tuh sayur. Sayur tuh masih di lidah lu masih Lu ini. tuh masih anak kecil nggak suka makan sayur kan? Iya. Lu udah mulai tua, lu tolerate Tolerate sayur, iya. Lu makin tua lagi, lu Suka suka lu sayur, cari benar, sayur. benar. Gua sampai sekarang masih di posisi gua tolerate ke nggak suka. Itu lu denial aja sih gue bilang. Gak tahu sih Itu lu denial aja badan sih. gue Dari dalam lu kayak kalau kena anjing. sayur makin sehat. Gue merasa anjing gue dapat nambah 20 Lu tahun nih gue anjing kalah. Menurut gue ya sih, tapi menurut gue jahe paling parah sih. Kayak Jahe, sekarang ya. gue jadi bisa tolerate. Apa? Lu apakah udah mulai suka makan permen mint fisherman gitu? Belum. Belum. Belum, Oke. gua belum. Kalau itu berarti udah Oke. bapak-bapak, belum. Itu udah mulai bapak-bapak. Itu gila, kan? itu Iya gila. kan? Itu statement Itu bapak-bapak statement, banget iya, anjing. iya. Pengen makan Makan- ini isep-isep fisherman Soalnya dulu gue ngerasa kayak bokap gue pas kasih ke gue yang kayak anjing ini pedes mulut lu." banget. Iya, Gue tuh dulu lu melek. bapak gua karena gua kadang suka beberapa kali tidur di kelas. Ah. Jangan dicontoh. Bapak gua sampai selipin nih biar nggak ngantuk dikasih fisherman. Karena Udah ini lo gak pedes. suka pedes lagi. Gue gak suka pedes, gue gak suka mint. Anjing. Jadi gue dari SMP gue makan fisherman karena gue gak mau tidur. Oh. Jadi gue kalau misalnya dulu udah malam gue kalau- sukanya itu dulu apa? relaksa. Relaksa. Relaksa tuh enak banget di mulut. Oke. Dingin gitu. Iya. Fisherman tuh kayak gak tahu kayak satu muka lu kayak terangsang Lu anjing. kagak nih, lu pas kecil lu sukanya milk kita. Pas lu tua lu udah gak suka milk kita. Iya bener. Enak. Tapi anak kecil suka. Bener, Nah, lu makin bener tua banget. ganti ke fisherman. Bener sih. Gue gak tahu itu adulting atau apa, gue juga gak Itu ngerti sih something sebenarnya. kayaknya orang gak pernah bahas deh. Iya kan? Transformasi dari milk kita ke fisherman. Iya. Yang paling parah, Ah. golden. Anjing. Golden apa? Pahit, udah pahit, pedes, nggak ada manis-manisnya. Itu Golden apa? Itu ada nenek-nenek. permen oma, Oh, nggak permen tahu. oma gua. Itu yang kuning bukan sih, Pin? Yang rada kuning. Namanya golden anjing, kalau warna Enggak, hijau gue itu bingung. ada apa sih namanya obat batuk kayak obat batuk anakis, anacis. Pokoknya ada something obat batuknya. Enggak sih, tapi ya benar-benar. Nah. Kalau oke, lu udah di state mana nih berarti? Iya, Udah coba di state lu sadar, kita. lu buka, enggak, lu coba lihat tas lu sekarang. Iya. Ada permen apa di situ? Iya, apakah permen milk kita berarti lu masih bocah? Masih bocah. Lu SMA. Lu SMA. Walaupun lu udah SMA. kerja lu masih makan milk kita, Iya, lu masih anak SMA. SMP, SMA, SMP, ya gitu. benar. Relaksa berarti lu udah Udah mulai SMA teenager, atau lu kuliah. udah mulai Gua rebel, mau iya, cium cium cewek, cewek. wah mulut gua mau Garis wangi wangi, dikit. betul. Oke. Kalau lu udah mulai stres, udah mulai kuliah ke atas, udah mau dapat kerja, itu fisherman. Fisherman. Tapi kayak belum fisherman dulu deh. Mungkin fisherman ya? Fisherman Fisherman. itu sampai lu udah mulai Iya. kerja, udah mulai Betul, apa betul. itu fisherman tuh. Oh enggak, tunggu, sebelum dari milk kita ke relaksa, ulang. Milk kita ke relaksa apa? Ada namanya permen Fox. Permen Fox. Permen Fox yang banyak warna-warni, hati-hati kalengnya tajam. Jam. Hati-hati kalengnya tajam, lu bisa Iya. iya. Biasanya kalau gue punya yang gue makan cuma orange. Orange. Jadi kalau misalnya di ruang tamu gue, Gua kayak sukanya warna orange sudah nggak ada. Gue sukanya biru deh. Orange suka tuh biru. soalnya orange rasanya. Permen Fox tuh SMP, Iya. SMP SMA Ah, tuh. betul. Milk kita SD SMP. Ya, jadi milk kita, Fox, relaksa, fisherman. Fisherman, abis Fisherman baru Pagoda. Udah. Gua SD golden aja. Pantes lu bapak-bapak. Tapi kalau misalnya lu pada coba komen di bawah apa, dan juga kalau misalnya lu makan pagoda berarti lu
Mending Udah gak usah cukup nonton lah gue bilang. Atau Kagak. hidup lu terlalu stres sih gue bilang. Kalau lu udah makan pagoda, kamu hebat, kamu sudah bisa pencet YouTube. Baca aja Karena biasanya orang yang minum pagoda gak tahu YouTube Gak exist. tahu, betul. Kayak mau dengerin aja kadang-kadang, ih pencet yang mana ya? Iya. Ke suaranya gedenya gimana ya? Terus layarnya gede banget, ininya gede banget. Apa namanya angka-angkanya? Iya. Enggak, tapi sekarang orang-orang pagoda kayaknya udah dari YouTube University. keren ya? Oke. Biasanya dari WhatsApp University Oh orang-orangnya. iya, WhatsApp, bener. WhatsApp University. Nih, klik Iya. link grup keluarga. Betul. Ah, Anjir gue kayak pernah waktu itu kasih bokep. Oh bukan. bukan. Sorry. Oke. Ini WhatsApp University. WhatsApp WhatsApp University biasanya belum ada bokep. Apa? Biasa itu yang apa sih namanya pagi-pagi ada selamat pagi tapi di beda-beda font. Pakai lagunya lagu rohani. Lu pernah dikirimin enggak? Gue gak pernah. Anjing. Itu Mantap makanya. banget. Tapi balik lagi nih. Kita mau bahasin stereotypical anak-anak Gen Z. Betul. Sekarang anak-anak Gen Z, teman-teman gua termasuk, Kita termasuk Feli ya. termasuk, yang udah pada mulai lulus dari kuliah. Betul. Mulai Menjenjang masuk karir. Iya. jenjang pekerjaan. Karir. Terus mereka sekarang punya problem. Apa tuh problem lo? Dibilang katanya ini anak-anak yang baru lulus ini pada kagak bisa kerja. Gen Z atau Gen Z. Alpha nih? Gen Alpha masih SMA tuh. Oh, Gen Alpha masih SMP. Lupa, ada ngapain nonton belajar bego? Iya, Iya, nggak apa-apa viewer, nonton kita butuh sambil viewer. dengar. Oke. Belajar. Tapi Gen Z itu oke, gue pengen tahu nih stereotypical karena gue Nih. kan belum pernah denger nih. Jadi ini menurut gua ya. Iya. Kagak, menurut bos bilang aduh anak-anak Gen Z itu kurang ajar. Oke. Satu kurang ajar. Satu kurang ajar. Dua gak bisa kerja. Ah. Tiga gampang menyerah. Oke. Itu tiga jelek semua. Iya. Ya, makanya Kalau dari gue itu scream efisiensi sih. bukan skill efisiensi. Kalau menurut gua, ini dari perspektif gua. Oke, gue pengen Kita tahu. hidup di zaman semuanya udah mulai digital. Kita grow up dari zaman dimana kita belum pernah punya iPad, gak ada teknologi. Jadi kita masih ngerasain nih. Menurut gua Gen Z yang hidup di 1999 sampai 2004 gitu. Bahkan 2003, 2003. 2004 lah let's say. Iya ya. Itu masih mendapat full experience kehidupan. Oh, masa main Kita kelereng. masih main stick Oh iya, Upin Ipin. Upin Ipin. Kita masih main stick Upin Ipin. Penghapus, pakai penghapus dulu, Pakai Ji. penghapus, main cross gear, Tim. pernah tahu gak lu? Kayak origami dibikin kayak mobil, terus lu sentil-sentilin. Oh, enggak, itu Gua gua butuh enggak itu. Main stick. Terus abis itu masih main bola di lapangan. Iya, dulu ada mainan itu enggak freeze. Freeze Jadi apa kalau misalnya lu tap gue tap lu Lu nggak boleh freeze, gerak. lu enggak boleh gerak. Iya, gua tahu. gitu. Oh my God. Main gitu. Iya, Crazy Bird. Crazy Gua koleksi Bird apa, dulu. Tai? Dulu kayak main di abang-abang ini kayak apa namanya kayak gambar Angry Bird tapi ada kayak jagoan-jagoannya. Terus sentil-sentilan. Kenapa sampah, Mak? Dulu gue taunya kayak Lovenberry atau Animal Kaiser. Iya. Oh, good. Tapi tuh, Animal dulu gua Kaiser. turnamen. Anjir. Ya pokoknya nggak jelas lah. Terus Oke. habis itu makanya kita masih mendapat experience itu. Lu masih main gerobak sodor pernah nggak? Iya, gerobak sodor yang Gerobak sodor, berdua itu kan. tak benteng. Iya, gitu-gitu lah. Gue merasa sekarang anak-anak zaman sekarang yang apalagi masih SMA, masih SMP, itu nggak mobile. Mobile. Iya, mainannya istirahat main Mobile Legends. Enggak, atau nari, hafalin nari. Main TikTok. Main TikTok, hafalin nari dulu, Iya Boy. kan, Pargoy Iya. lah, Velocity lah, gue gak ngerti ya, anjing gue terlalu tua buat Tuk itu. dang tuk itu, tuk dang tuk dang tentang tuntak anjing Gue gak cacat ngerti anjing. lah. Oke. Tapi ya itu, makanya itu yang menurut gue ada tersenjangan. Kita anak Gen Z masih ngerasain itu. Betul. Jadi balik lagi ke topik, kita dapat dua-duanya nih. Iya. Kita dapat susahnya, dapat asiknya, Dapat asiknya. kita dapat gampangnya. Betul. Saat kita dikasih dua pilihan, Iya. kita pilih yang gampang. Oh, Itu yang menurut gua benar. bikin mental kita lemah. Oke. Tapi oke, menurut lu apa? Oke, kita kan dikenal seperti itu. Tapi Iya. menurut gua kita juga justru ada sisi baiknya dong. Apa? Ya makanya gue nanya. Oh, sisi baiknya itu menurut gua kita lebih kreatif. Oh, karena kita mengenal yang namanya digitalisasi. Kita ngelihat dunia beda dengan Gen Alpha. Benar. Kita ngelihat dunia beda dengan bapak-bapak. Iya. Kita beda lah. Kita cara ngelihat dunia kita lebih realistis menurut gua. Oh, gua ngerti Kita maksud gak ada circle lo. bubble yang kayak filternya yang kayak wah dunia tuh kayak gini. Kita nggak terlalu terprogram karena kita ada di masa transisi itu nih. Oke, jadi kita ngelihat kayak Iya. tapi justru gua ngerasa
gue rada beda sih kalau dari pandangan gue. Coba kalau lu menurut lu positifnya Git, lu apa sih Fel? Mungkin gue tuh terlalu narrow down kali, karena gue terlalu spesifik. Gue kerja kan maksudnya gue sebagai orang di bidang Digital kreatif lah. kan, di Yeah. digital gitu. Tapi gue ngerasa justru orang-orang yang milenial lebih kreatif dari kita. Kenapa tuh? Karena mereka tuh bisa tapi gue nggak tahu karena orang-orang yang gue hadapin memang sangat bagus, atau mereka, ya maksud gue ngerasa mereka tuh bisa nge-apply hal-hal yang zaman dulu tuh jauh lebih kreatif karena belum ada digital. Oke, bisa. Ngerti nggak? Lu bisa ngomong ingat seperti gak itu. dulu yang kalau misalnya di iklan yang Jepang punya, tiba-tiba ada orang-orang jadi pizza, orang-orang jadi apa? Itu Tahu, kreatif banget gak sih? Main biliar, dia gaya tiba-tiba- pukul pala iya, tapi goyang-goyang. yang badannya muda-muda naik-naik. nggak tahu. Orang-orang nggak tahu. Tapi menurut gua hal-hal seperti itu yang mereka tuh ngelihat hidup itu tuh berbeda banget, dan mereka mencari sisi kreatifnya dan mereka bisa jadi kreatif. Makanya orang-orang yang dari milenial yang kreatif sangat kreatif. Makanya pada saat menurut gua nih, pada saat lagi sekarang nih, misalnya kita lagi mau brainstorm atau apa, mereka bisa refer kayak ke hal itu, atau enggak yang kayak anjir seru juga ya, misalnya ini lagi ngomong exhibition, pasti dalam otak gue yang kayak keren banget kalau misalnya, coba kalau misalnya gue bilang nih kita mau ada exhibition just joking meeting, Gacu. yang paling kalau misalnya dalam otak lu gue bilang kayak apa yang bakal kayak membuat orang-orang datang, pasti kita ngomongnya hal-hal yang kayak oh iya big banner, terus kayak Gua bikin kira lu mau jadi stripper. Oke, stripper atau hal-hal, Nggak, maksudnya hal-hal kayak gitu, kayak tiba-tiba ada. Iya. Maksudnya pasti lu mikirnya pertama-tama yang digitalisasi atau Iya. enggak yang dekat-dekat digitalisasi. Kalau mereka tuh mikirannya seru-seru banget. Nih, kayak gini, misalnya kayak dia bilang kayak kalau misalnya ada orang misalnya bisa bikin kita ketawa. Lu tau gak sih yang di karnival kalau misalnya bisa nge-shot terus Iya, bisa jatuh iya. airnya semua gitu. Kayak maksudnya karnival gitu-gitu. Jadi tuh mereka referensinya lebih banyak dari kita. Karena mereka melihat dunia pada saat belum ada digital, dan mereka bisa merubah itu menjadi digital. Pinter juga. Ngerti nggak maksud gue? Tapi kalau kita bisa ngelihatnya bagaimana cara kita membuat itu terjadi. Jadi makanya gue bilang kita bukan lebih kreatif, tapi kita lebih kayak kita lebih efisien. Orangnya kita nggak mau susah kayak lu bilang. Benar ya. Makanya kalau ada yang gampang kenapa mau susah? mau susah benar. Tapi masalahnya menurut gue kita bukan lebih, itu dari pandangan gue ya, kita bukan lebih kreatif. Kita cuma kayak lu suruh gue kasih nih, misalnya lu mau ini, gue bisa dari A ke B ke C ke D. Tapi kalau misalnya anak orang yang milenial belum tentu bisa, mereka bisa ngerjain. Tapi kalau misalnya anak Gen Alpha, mereka nggak bisa ngelihat ke masa depannya kayak gimana. Iya, mereka nggak tahu karena mereka nggak ngerti. Makanya. Kayak ibarat kalau tadi candaan apa namanya permen lah. Iya, belum tentu itu mungkin ngerti, anak Tai. baru udah nggak tahu sih ya. Iya, mereka mungkin bikin slogan sekarang yang kalau misalnya kayak Iya sekarang, aduh, aura lah. iya, makanya. Abis itu skibidi lah, Betul. Gue tuh kalau ada orang yang ngomong kayak gitu, mau seumur gue mau apa, gue bilang gue udah terlalu tua, gue udah gak update. Betul. Kadang gue even kita bikin podcast gini, gue nggak mau try to update. Gue nggak tahu Nggak kenapa berapa. gue merasa kayak soalnya itu nggak keren. Nggak keren. Menurut Bocah-bocah, kita, iya, menurut mereka keren, Tapi menurut gua enggak. Nah, masalahnya gitu. Tapi dulu nyokap bokap kita juga kayak gitu ke generasi kita. Tapi nih oke, ngomongin Ngerti kayak nggak? gitu, berarti orang tua ini bagus nih. Orang tua selalu melihat yang zaman baru apa sih? Iya. Mereka lebih suka old school way. Nggak salah, Mungkin kayak makanya. gitu. Kagak nih. Ini yang gue mau selalu gue sadar nih kayak gini nih. Kalau gue let's say kelas SMA 3, kelas 12, Ya. gue selalu menganggap anak kelas 10-nya bocah-bocah. Iya. Lu begitu gak? Gue juga. Iya kan? Iya, terus nanti anak 10 ke anak kelas 9 bocah-bocah juga. Gue kadang suka mikir, pas gue kelas 10, apakah gue bocah-bocah juga gak ya? Pasti. Gue kira gue udah kayak dewasa, mature sejak Nggak dini bisa, gitu. nggak Nggak bisa. gitu ya? Itu cara, maksudnya semua orang pasti bilang kayak dewasa lebih daripada umurnya, tapi Iya. bukan berarti lu dewasa. Ah. Makanya kenapa kita selalu bilang kayak bahwa kita bocah-bocah, kenapa kita nggak mau ikut tren yang bawah, sama aja kita sama orang tua kita dulu kan. Iya. Makanya sekarang itu dia, makanya sekarang kan yang lagi hot banget nih artificial intelligence, ya. AI di mana-mana segala macam. Tapi mau tahu nggak? Yang menurut gua ini gue punya conversation gitu kan bersama teman-teman gue. Justru kita ngomong kayak actually kita tuh beruntung banget. Kita lagi di transition mau ke AI, Iya. tapi kita nggak ada AI pas lagi sekolah. Oh iya.
itu yang dimana gue bilang kayak pertama kita ngerasain susah-susahnya. Iya. Yang kedua, gue tahu kualitas yang harus dikerjakan daripada gue cuma pakai AI. Ngerti nggak maksud gue? AI akan membantu gue sangat bagus, Iya. tapi kalau misalnya orang-orang sekarang yang pakai AI disuruh bikin sesuatu, mereka nggak akan bisa bikin sebagus yang Iya sih. pasti. orang-orang bikin. Maksudnya kayak yang punya Bikin pakai dasar. tangan dan AI, jadi Iya, kayak punya dasar. punya gitu dasar ya. gitu. Gue lu tadi mention nih kalau apa namanya pas sekolah nggak ada ini. Kan gue masih ada nyerempet dikit lah. Gue Ya. masih lah, gue bohong kalau gue nggak pakai ChatGPT Iya, buat ngerjain tugas fair. gue. Tapi kayak begini, gue lumayan bersyukur. Gue masih nyontek, ngelihat kanan, ngelihat kiri. Oh my god, iya. Atau oper-operan kertas. Gue appreciate banget cara nyontek itu. Kayak sekarang gue kayak anjir seru banget. Seru kayak banget, dulu ya. adrenalin. Meanwhile sekarang Ctrl C, Ctrl V, kasih ChatGPT suruh Command jawab. F. Itu bosen banget anjir. Iya. Gue masih suka banget sih. Gue harus, ini kalau guru gue nonton gak apa-apa dah. Harus pura-pura nulis di pulpen, di roller. Atau di tip. Anjir. Gue nulis kecil-kecil buat nyontek. Terus jadi abis itu gue buka, gue tulisin buat temen gue di belakang roller. Terus dia Gimana pura caranya tai? Gue gak tahu sih. Iya, ada oke. roller mono. Oh ya, oke. Ya putih gitu. Iya. Itu lu tulis pakai pensil. Jawabannya Oh. 1 apa, 2 A, 3 C Iya. gitu-gitu kan. Lu oper ke temen lu, Hah. terus temen lu abis itu bisa dihapus. Anjing. Itu lu Jadi tinggal nggak ada hapus, nih jejak. Nggak ada Jejak jejak. hilang. Iya. Atau bahkan lu tinggal usap-usap pakai tangan, Hah. gak bakal ketahuan. Kalau guru tanya kamu nyontek ya, kamu jawabnya, enggak bu, saya pinjem roller. Oh, pintar. Iya. Itu pintar banget Itu sih. gue lumayan kayak anjir, seru sih. Iya, gua. itu cara berpikirnya jadi lebih kreatif. Iya. Iya, Mungkin ngerti-ngerti. zaman bapak gua Nggak bisa. tahu sih nyontek Ya nggak tahu, gue juga nggak tahu sih. Gue nggak diajarin cara nyontek sih, jadi tapi oke. Gue juga gak diajarin cara nyontek, tapi kayak Figure out. lu figure out, lu ada gak sih sama temen-temen lu dulu Apa? kayak misalnya kalau dia nanya misalnya dari jauh gitu ya, dia bilang 36, misal nomor 36. Iya ya. Terus habis itu lu bikin kode-kode sama temen lu. Kalau lu garuk pala atas, Oh A, iya A. Kalau di kuping sini kanan B, B. kuping kiri C, C. D, E. Iya. Gue apa masih ada momen tuh begitu tuh. Iya. Oke begini. Masa kadang suka temen gue dia emang kupingnya gatelan tuh mulutnya gatelan. Si goblok anjing tanya 36. Dia garuk-garuk kepala terus garuk-garuk gini. Anjing. A atau B boy. Goblok. Anjing goblok. Ya, gue dulu ada sih kayak gitu. Tapi kan gue dulu SMA gue gak nyontek. Oh iya lu gak nyontek. Tapi SMP gue nyontek. Tapi SMP gue nyonteknya parah banget sih. Kenapa? Ya, ini kalau guru gue nonton nggak mungkin nonton juga. Ya udah lu Iya, ngomongin bodo Del. amat sih ya. Terus Gue langsung tukeran jawaban. gimana? Tukeran kertas? Langsung tukeran kertas. Kan soalnya kalau misalnya kayak try out atau apa Iya, kan iya. cuma muter-muter Iya, iya. doang kan. Ya lu jangan tulis sama. Terus lu tukeran kertas sampai siapa yang paling ujung baru lu tulis nama. Anjing sabi juga lu. Tapi itu gila banget. Tapi itu gila banget menurut gua karena sekali lo ketahuan udah abis. Ngerti Iya, gak itu sih maksud lumayan gua? gamble sih. Iya. Gue dulu paling suka namanya nyontek. Aduh jadi ngomongin nyontek anjing. Injury time namanya. Apa tuh? Lo tau gak sih? Jurita. Ini injury time. Ini namanya gue nggak tahu ini anak-anak baru atau siapapun nih. Kalau kalian ada yang pernah begini kalian cerita ya. Injury time. Di mana momen? Ya waktu habis. Oke. Orang-orang lain pada ngumpulin. Anjing. Iya. Terus ada satu temen gue datang ke meja gue terus kasih tanya lu nomor berapa aja langsung pa. Anjir, injury Itu time. injury time moment. Itu harus namanya teamwork. Teamwork makes the teamwork. Karena temen yang lain harus distract gurunya. Iya. Lu bisa ngumpul cuma cara lempar doang. Iya. Buat ngehalang badan, nunggu yang lain biar rusuh gitu-gitu. Iya. Itu three man operation. Treatment operation. Itu three man Benar, operation. benar. Itu injury time aja. Anjir. Tapi itu siapa berarti yang bego banget yang dikasih jawaban? Yang nih, jadi begini nih. Oh. Yang tengah-tengah minta buruan terus kumpulin distraksi. Oh. Dia ngasih distract tuh ya, yang tengah-tengah yang gak bego-bego banget. Yang paling pinter datang ke yang paling bego, Oke. bantuin semuanya. Oh, anjir. Benar sih. Itu Iya namanya kan? solidaritas tanpa batas. Itu gue tuh bener-bener begitu aja. Bahkan dulu kan gue Anjir, kira seru sih. yang mau bantu gue cuma teman-teman deket gue kan. Enggak anjir, sampai teman-teman gue yang kayak gue gak deket pun karena dia tahu ini masa injury time, Ya. free for all. Free for all anjir. Literally aja temen gue gak deket. Iya. Literally gue gak deket, dia bisa datang ke gue. Lu butuh nomor berapa? Anjir, seru banget tai. Tak, terus abis itu gue kasih immunity di sekolah. Gak ada yang berani ganggu lu. Immunity. Gue preman kan? Kan gue preman kan dulu ya anjing. Menurut lu
Kalau misalnya nih Gen Z, Gen milenial sama Gen Alpha, kan Yeah. back to the story deh. Oke. Kalau misalnya pada saat lulus, menurut lo pengaruh nggak sekarang jadi kayak Gen Z jadi banyak yang susah cari kerja gitu? Nih kayak gini nih. Kalau menurut gua susah cari kerja itu bukan nggak gitu nyalahin Gen Z dan lain-lain ya. Tapi kayak lebih ngomong ke perekonomian sih. Oh, Karena perekonomian. perekonomian sekarang tidak terbaik, nggak di Indonesia, nggak di kita sekarang Oke. di Kanada, nggak Amerika. Semua dunia lagi berputarnya aneh. Fair. Tapi kalau misalnya nih Gen Z disuruh jadi pemimpin, Nah, ini yang gue mau bilang. Gen Z itu punya problem satu, apa? gampang menyerah. Oh, Nggak bisa bohong, Gen Z gampang menyerah karena semuanya gampang. Dia udah cobain yang gampang, hidup yang gampang kan. Dan 5 tahun kebelakangan hidup mereka gampang, semua pakai sosial media, media dan segala macam ya. lu mau lu bayangin gak sih zaman dulu lu kalau mau ketemu temen lu kayak bapak-bapak harus samperin ke rumahnya, Oh iya, main yuk boy. mainnya boy. Iya, Sekarang tinggal cek cek. Oh, skoy nggak sih ke skoy pergi gitu? nggak, cabut nggak, gitu. Dulu tuh lebih susah. Jadi sekarang buat mereka hidup serba gampang. Apply kerjaan dulu orang harus datang ke kantor. Oh iya, bawa print CV, kertas, iya. bawa CV, bawa resume, datang, halo Pak, saya ingin melamar pekerjaan ini. Benar-benar. Datang, Lebih ada banyak effort. Sekarang tak, klik, flash, pencet, save, dan 3 Oke. menit lo apply kerjaan. Coba. Jadi semua orang gampang apply kerjaan. Tapi kalau lu berpikir ya, sebenarnya gue ngerasa Gen Z itu juga berada di tempat percobaan. Emang Kita tuh benar-benar kelinci percobaan dari sistem apa sih namanya? Sistem apa sih itu namanya dulu Edukasi. yang 2013 kurikulum 2013 kurikulum, itu udah tai. juga Sekolah percobaan. full day. Iya, tai. Gue udah yang kayak apaan sih? Terus nilai bukan lagi dari cuma nilai akademik, tapi juga harus dari apa sih namanya? Nilai aktivitasan gitu-gitu. Aktivitas gue jebol soalnya pasti A+ gue. Enggak, maksudnya kayak nanya tiap hari gitu-gitu. Oh iya, Nanya gua di itu, bacot aduh soalnya. males banget, tai. Tuh gue ada dulu nilai sikap. Nah, sikap Itu ya. kampret tuh. Guru gue jadi suka kadang gini. Gak ada gunanya nilai kamu semua A, tapi kalau sikap kamu D, kamu gak naik kelas. Iya, anjing kayak Jadi what the ngancem. fuck. Iya, Padahal tai. gue anak pinter. Iya anjing. Oke, nyontek mulu kerjanya. Tapi Nggak ngerti ketahuan. gak sih? Dan itu udah jadi kelinci percobaan. Iya. Terus habis itu menurut gua kita juga ini di perekonomian juga dikasih kelinci percobaan juga, kita yang kayak masih figure out kayak Iya. oke, ini teknologi bekerja atau kagak. Ini gimana caranya? Masih semua figuring out, Gua figuring kayaknya out terus. Kagak, gue kayaknya daripada itu. Oh, kesel Goblok. banget nih gue. Iya. Kenapa Caught lu tai? on camera. Kau tangkap. Tapi gue kayak gini, daripada kita kelinci percobaan, menurut gue itu mungkin something yang semua generasi lakuin. Ketika lu dari lu selama 15 tahun, enggak 20 tahun, 19 tahun lu hidup, lu selalu ada something. What's next? Iya. Abis SD ada SMP, ada SMP ada SMA. SMA. Abis SMA ada kuliah. Abis kuliah lu bingung mau ngapain. Betul. Karena selama ini lu cuma belajar terus. Sampai lu tiba-tiba disuruh kerja. Iya, oke. Mampus, nggak ngerti tuh. Di kuliah nggak ada mata kelas gimana cara apply kerja. Benar. Gimana cara mau bikin resume, gimana cara gimana bertindak di pekerjaan. Oh, Oke. ternyata nggak boleh ya ngatain Ngatain manajer manajer gua. gua kontol gitu. Iya, ternyata Gua nggak ada boleh yang ya. tahu. Iya. Aduh, ini lucu banget. Tapi ada temen gua. Hmm. Gue pas banget lagi pulang Indo. Hari itu nongkrong. Oke. Ri, gue dipecat, Ri. Anjing. Kenapa ya lu? Kata manajer gue sih gue ngelawan mulu. Hah, kenapa? Coba ceritain. Begitu dia ceritain. Nah. Iya, jadi begitu dari ceritanya. Jadi manajernya suruh ini. Nah. Lah bu, masa saya ngasih saya kerjaan mulu bu? Lah ini bagus buat kamu begini. Atau males. Anjing, kenapa dia jawab kayak gitu, tai? Karena dari SMA cara dia ngomong begitu. Gue gak benerin dia ya. Gue omelin dia. Lu goblok. Iya, kenapa lu kejawab kayak gitu, Karena tai? gak dikasih tahu. Iya sih, Orang itu bilang susah oh iya sih. itu common manner. Tapi gak ada yang ngasih Nggak tahu tahu, dia. benar. Dia gak tahu kalau lu gak boleh ngelawan ke manajer. Anjing tolol, tai. Goblok gak? Dia dipecat karena Goblok. begitu. Karena beneran tolol. Tiara tolol Beneran bener-bener. kayak dia ngelawan. Dia pinter. Tapi Selama kuliah, Hah. selama SMA, dia gak pernah ada kena problem karena dia pinter.
Oh. Begitu kerja pinter aja nggak cukup. Berarti kurikulum 2013 berguna. Kurang. Iya bagus. Justru kalau nilai Sikap. itu makanya karena dia begitu beneran dipecat karena dia ngelawan manajer. Anjing itu sayang banget Itu sih. goblok. Itu goblok Padahal sih. orang pinter. Literally temen gue persis. Anjing. Literally hari gue nongkrong dia bilang anjing hari gue dipecat. Anjir, tapi udah dapat kerja. Udah gak lama kemudian kan dia pinter kan. Oh, dia pintar. Dia gak lama kemudian Resumenya lebih bagus. Literally minggu depannya dia udah nanya gue, Ri gue dapet 2 offer, gue pilih yang mana. Anjing. Orang pinter. emang Orang gua nggak bisa pintar, bohong. beda. Tapi emang sikapnya bego. Bego Sikapnya aja minus, ya, gua bener-bener. ngomelin 2 jam gue ngomelin deh. Anjing tolol. 2 jam dia cerita, 2 jam gue ngomelin. Tolol anjing. Udah, goblok banget. Nah, yang paling goblok tuh ini tai. Lo tau gak sih kayak kita sering ketawain mungkin yang di video TikTok atau apa pasti lo pernah lihat. Apa? Yang kalau lagi interview dibilang kayak boleh kasih tahu nggak background. Terus dia ceritain, oh kalau yang ini background saya punya beberapa pak. Yang pertama, habis itu dia ganti background Zoom. Ini yang perpustakaan. Terus dia ganti, lo nggak tahu? Anjing terus dia ganti. Terus kayak, tapi ada lagi kalau saya punya yang backgroundnya di depan apa namanya di lebih, lo bilang kayak lebih lightful kayak di alam gitu. Kalau yang ini mungkin lagi di Bali atau di mana gitu, jing. Background terus gue ketawa-tawa kan setiap kali ngeliatin itu, goblok banget anjing. Terus temen gue ada yang baru kesini kan, pokoknya dia kerja di company gede banget di Indo. Terus habis itu dia interview intern, katanya beneran ada yang kayak gitu. Itu 3 tahun lalu anjing. Terus gue kayak anjing Indonesia tuh segitunya. Terus habis itu gue bilang lu di prank kali. Terus dia kayak enggak Vel, beneran. Kayak dia bilang kayak itu terjadi. Kayak gue keluar dari ruang interview hot itu gue kayak anjing kenapa kayak gini orang-orang gitu. Terus habis itu ada lagi. Terus kayak ini kan interview ini minute kayak company-nya kayak kalau gue sebut pasti ketahuan gitu. Gede orang tahu. Terus habis itu gue yang kayak anjing ini bukannya kayak orang-orang posisi interview pasti bagus resumenya. Terus dia bilang iya tapi kayak ada lagi misalnya kalau misalnya lagi interview nge-vape. Oke. Terus habis itu nge-vape apa segala macem gitu. Terus habis itu dia kalau jawab dia yang kayak sama nge-vape. Udah nih. Terus habis itu lebih parahnya lagi ditanya oke, apa kelemahanmu gitu. Dia bilang habis itu mind you ini tuh posisinya adalah community engagement. Jadi dia harus ketemu orang-orang, onboarding dan segala macam. Dia bilang saya nggak bisa lepas dari vape, kelemahan saya. Terus dia bilang terus dia bilang saya bener-bener gak bisa lepas yang kayak saya bisa pusing kalau nggak nge-vape. Itu kelemahan saya gitu. Cara saya ngatasinnya ya saya nge-vape dulu sebelum saya misalnya mau ngomong sama orang. Untuk 5 menit lah, terus baru saya nge-vape lagi biar jarang-jarang. Gue yang kayak anjing ini anak Gen Z loh. Gue kayak tapi itu kan parah men. itu ini untuk untuk internship loh, internship anjing. Yang dimana lu kayak udah tertier kali. Terus habis itu at the same time coba lu pikir anjing. Kayak gue ada yang ngomong kan makanya Indonesia pendidikannya itu sudah terbelakang 30 tahun atau berapa tahun gitu. Makanya gue yang kayak anjing gue baru sadar tapi yang background itu pada terus dia bilang oh maksudnya background pelajaran atau background profesional. Terus dia enggak oh kalau yang itu terus dia ganti lagi oh saya punya yang ruang belajar. Ini ada buku-buku di sini ada organizer. Gue udah kayak anjing orang Indo tolong. Gue bilang kayak gue kira pas gue nonton itu gue bilang anjing orang Indo kreatif banget ya. Enggak, ternyata itu terkejadian anjing. Tapi gue sekarang jadi mikir anjing gara-gara kejadian itu ya Indo ini kan terbelakang sekali kan. Maksudnya maksudnya kayak kependidikannya lah. Maksudnya gak semua orang bego tapi maksudnya kayak just overall gitu. Jadi kayak itulah kenapa kalau misalnya kita jelasin ke orang-orang sini mereka nggak ngerti kalau lucuan kita anjing. Mereka yang kayak bobrok, apa sih tai gitu. Terus kita yang kayak ngeliatnya susah ketawa goblok banget tai. Ini oke, ini sekalian wrap up deh. Oke. Nih kayak gini nih, ngomong-ngomong buat orang-orang yang kalau lu mau hidup lu lebih enak. Oke. Kita kasih advice dikit lah. Iya. Belajar fokus, belajar capek, punya otak, banyak nonton konten yang berguna seperti konten kita. Betul. Maksudnya kita bukan expert, iya. tapi setidaknya kita nggak tahu. Iya, tapi maksudnya kayak ini kita justru memberi pandangan apa yang sedang terjadi di dunia ini. Iya. Dan lu mau jadi comparison.
Kalau lu sudah ngelakuin, oh ya lu udah punya karir bagus sekarang, ya udah nggak usah takut karena kompetisi lu goblok. Betul. Tapi kalau lu masuk kategori orang yang goblok, banyaklah nonton video YouTube yang tutorial. Jangan nonton video YouTube ya receh Iya, lagi. jangan nonton. Lo tau gak sih dulu kalau misalnya kita udah bosen banget nontonnya yang kayak yang buat bikin ketawa, just for laughs gitu. Aduh, iya Aduh. lagi anjing. Aduh, gue gak tahu tuh Ini orang sekarang Gen masih Z nonton tuh. sekarang udah nggak ada kayak gitu. Just for laugh, gags. iya. Sekarang udah nggak ada menurut gua. Makanya itu guys, menurut gua ya kita perbaiki lah generasi ini lah Ya, yuk kadang-kadang. perbaiki yuk, sama-sama kerja keras yuk. Tapi Yuk. bener sih, gue kayak ngerasa sebenarnya generasi kita malas ya anjing. Generasi kita tuh males, karena semua gampang. Kagak, nih lu bayangin kayak gini deh. Ini something yang penutup dan terakhir. Iya. Perbedaan lu sama bapak lu. Oke. Bapak lu pas dulu bakal jalan 10 kilo Oke. buat nge-save 150.000 Oke. buat bayar taksi. Atau 100.000 lah buat bayar taksi. Buat bayar taksi. Kita ke Bali jalan 10 kilo 2-3 jam gitu kan. Iya. Kita bakal bayar 100.000 buat nge-save 2-3 jam. Oh benar. Karena kita udah kita dalam otak kita time is money. Iya, mereka beda pemikiran. Beda aja. pemikiran iya benar. Nah, kalau apa namanya? Bener sih, gua kalau nggak pernah lu kepikiran. punya misal kayak gini deh. Mangkok lu atau barang kabel HP lu rusak putus kayak udah kekopek, apa yang lu bakal lakuin? Iya. Beli baru, ganti benar kan? gantilah. Bapak lu solatif deh. Ya salah dulu. Benerin dulu deh. Iya. Mangkok pecah, coba lem deh. Betul. Itu bedanya. Bener-bener. Iya, gue gak pernah kepikiran sih. Karena selama ini gue mikirnya ya kita efisiensi, tapi sebenarnya kita cuma mencari yang lebih gampang. Kita tuh males susah. Iya. Gak mau ribet. Bener. Kagak sumpah, ini politik butuh orang-orang Gen Z ya Iya. di dalam politik Indonesia. Iya. Semuanya ayo, ya, sip. Semuanya ACC, gue gak peduli. ACC. Bener. Anjing ngeliatnya kayak gitu ya. Iya Tapi sih yang salah sih. Iya, tapi Oke kan- gini nggak menurut gue ya itu Butuh balance. balance-nya benar. Kadang-kadang kita juga harus kasih tahu ke orang-orang yang misalnya yang lebih tua gitu yang kayak nih lu bisa lo sebenarnya pakai AI atau apa biar lebih Iya. gampang. Lu sebenarnya bisa bikin kayak gini biar lebih gampang gitu. Tapi iya, mereka hobi susah. Kita Ya, hobi hobi terlalu gampang. gampang. Lu harus di tengah-tengah. Betul. Tapi ada something yang kayak gini lucu banget. Kita Nah, lahir terlalu telat buat conquer dunia, buat explore dunia. betul. Kita udah nggak zaman dulu, zaman Roma gitu ya, Iya. jadi kerajaan, zaman Genghis Khan, zaman Majapahit. Jauh banget anjing. Tapi Oke. kita udah nggak di zaman itu, kayak Iya. kita harus perang lah, harus apa. Kita udah nggak di benar. zaman itu. Iya, mau ngelamar ratu aja harus ada 10.000 Iya, kuda. kita udah nggak ada begitu Iya, bikin iya. candi lah. Bikin canda ya dalam satu malam. Ih, seru Hidup. banget ya kayaknya. Iya kan? Ya, kayak kita lagi bikin candi dalam satu malam ini. Ini makanya Amin. nih Anye. Kita udah nggak di zaman itu. Betul. Tapi kita hidup terlalu cepat juga buat explore planet-planet lain. Oh bener, untuk kayak ke Pluto gitu Buat ya. kita ke Mars aja deh. belum Kita ada. mungkin mati by the time kita Bener. bisa ke Mars. Jadi maksudnya kita hidup terlalu telat buat explore bumi, tapi kita hidup terlalu cepat buat explore planet lain. Bener. Kita hidupnya kerja aja kagak ada gunanya. Hanya. anjing. Kita cuma ngerusak bumi. Kita ngerusak bumi sama cari kerjaan. Kerjaan, betul anjing. Sumpah. Makanya kenapa Gen Z itu paling sering dibilang kayak orang-orang ini apa sih namanya? Bukan motivator, aktivis. Aktivis karena mereka kagak ada mau cari-cari kerjanya. kerjaan. Iya betul. Karena kita udah gak punya tujuan bersama-sama. Bener, tapi gue juga mikir anjing sekarang kalau misalnya kita bangunin lagi nih si IR Soekarno, dia masih nggak ya bakal Dia bilang males bete, bego tidur aja. makanya Dia mending balik lagi, Beb. Iya, nggak bisa. Apakah dia akan masih bilang kalau misalnya beri saya 10 pemuda dan saya akan sekarang dia bakal Itu lucu banget aja. Iya. Ulang. IR Soekarno kalau bangun lagi, Iya. apakah dia masih ngomong ya? Beri saya 10 pemuda dan saya guncang dunia. Gak bisa gitu. aja. Dia guncang dunia karena kayak ya udahlah capek. IR Soekarno sumpah. Lu kasih minta 10 pemuda, endingnya main TikTok. Tok, anjing. iya, anjing. Lu bisa bikin konten Iya. viral. Ih, justru IR Soekarno bangun 10 pemuda bisa videoin dia bangun. Terus habis Viral, itu konten. viral. Parah bego ini IR Soekarno kita omongin. Nih ya, maaf IR Soekarno. Gua Udah gak apa-apa. tidak bermaksud. Iya, nggak Tapi gue bermaksud. cuma kemarin Tapi gue itu lagi berpikir lucu aja. loh, anjing. Apakah IR Itu Soekarno? lucu loh, anjing. Tapi maksudnya
kita pasti bisa mengguncang dunia, tapi bukan yang IR Soekarno maksud. Iya, dulu itu kata-kata tuh gold banget. Iya kan, karena kayak Beri saya 100 orang tua akan saya cabut Semeru dari akar. Beli saya 10 pemuda akan saya guncang dunia. Sekarang gak begitu, anjing. 10 pemuda goblok semua. Jika ditanya 10 pemuda lagi di interview IR Soekarno, background kamu apa? Kalau yang ini makanya gue bilang itu IR Soekarno geleng-geleng. Enggak, tapi sebenarnya kita ngomongin jelek-jeleknya, tapi sebenarnya ya not bad, tapi cuma ya ada hal-hal yang negatif aja yang Itu harus kita perbaiki. Satu-satunya positif yang gue lihat dari orang-orang setara gue gitu. Iya. Aduh yaudahlah, kompetisi gue gampang. Gue mau menang kayak ibarat gue jadi Tapi- orang hebat di generasi ini gampang karena kompetisinya kayak orang tolol. Tapi menurut gue nggak juga sih, masa kayak masih banyak Ada orang-orang ya yang orang bagus, hebat ya? ada orang hebat. 1/100.000. 1/100.000. Tapi ya sama aja, dulu juga kayak gitu mungkin. Iya. Tapi mentalitasnya aja berbeda. Tapi ya udahlah, ini dia Ya udahlah. episode kita. Gue nggak tahu ini Gen Z bagaimana. Semoga lucu Iya. lah ya deh. Ini gue Iya nggak tahu deh. ada isinya. Semoga atau enggak. menginspirasi juga lah ya. Semoga menginspirasi. Iya, dan Kerja menginspirasi juga IR Soekarno. keras. IR Soekarno. Ayo kita jadi 10 pemuda Udah yang itu, dipilih IR betul, Soekarno. anjing. Kamu yang nonton, kita bakal dipilih 10 pemuda Pemuda. IR Soekarno. Setidaknya Oke. kalau kita udah tua, kita Iya. bisa cabut Semeru dari akar. Kita jadi 100 100 petua. orang tua. Setidaknya masih bisa cabut Semeru dari akar. Setidaknya. Iya, Jen. Iya. Kalau kamu masih muda, masih SMA, kalian mau berubah, Ya. bisa guncang dunia. Betul. Mendingan apa sih namanya, dia bilang better late than nothing. Iya, anjir. Tapi itu juga mentalitas sampah menurut Itu gue. anjing. Males anjing. Ini generasi Nggak ini apa. dari podcast ini kita sadar ini parah banget begonya. Iya, tapi nggak apa-apa guys. Gini, menurut gue, lu justru jangan discourage. Jangan discourage. Tapi gini, mungkin dulu lu selalu mikir kayak ya udahlah gitu, kayak ada coba dulu kita kayak gini, coba kita dulu kayak gini, gitu kan? Iya. Pasti lu kayak mikir kayak gitu. Tapi kalau ada orang bilang kayak dulu mungkin lebih baik untuk kerjain, tapi waktu berikutnya yang lebih baik adalah waktu sekarang. Iya. Bukan nanti, sekarang. Jadi semakin cepat lo lakuin, semakin cepat kita akan merubah generasi ini guys. Generasi ini guys, kalau kita berjuang bersama-sama, ayo 10 pemuda balik lagi. Iya, 10 10 pemuda. Itu kita. Kita. Kita ada 2 nih. Kita masih dua ada 8 nih, slot. 3 tambah Devin. Iya, 3. Cari 7 lagi nih. 7 slot. Kita mencari 7 pemuda, terus kita bangunin IR Iya, Soekarno. Anjing kita di band goblok. Ini yang belum terkenal udah ngatain dituntut, aja. anjing. Ya enggak apa-apa. Tapi enggak apa-apa. Ya udah. Alright guys. Ya udah, bye-bye. Iya, mendingan lu Thank pada you. belajar biar jadi 7 ini. Iya. Kita nanti bentar lagi open hiring. Kita open hiring 7 orang. 7 pemuda buat untuk bangunin. membangunin Soekarno. Oke Buat deh. guncang dunia. Ingat. Mantul. Ya udah. Ya udah. Oke. Thank you so much for See you, watching. Semoga guys. kalian ketawa deh. Bye-bye. Jangan lupa like. Oh, iya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ke video teman-teman ini ke kalian. teman-teman kalian. Ya kita ketawa bersama lah. It's okay. Bye-bye. Bye.